Tanding Yusuf PI kalau berani. Uncu PI tidak berani lagi dengan saya. Sudah trauma dia. Ya silakan, harapan Jo. Ya, Bang. Saya konfirmasi dulu, Bang. Abang ini Muslim. Muslim. Coba Bang, kita tes sinyal dulu. Kita tes sinyal dulu. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Oke. Walaupun agak sedikit delay 1 detik 2 detik ya. Oke. Apa yang mau Anda sampaikan Bang di sini? Oh, pernyataan Edis TV yang menyatakan Allah itu selalu mengikuti kehendak Muhammad ya. Betul. Itu kan kaidahnya kan? Itu bukan kata saya, kata istrinya Muhammad. Istrinya Muhammad tadi yang menyatakan bahwa Tuhannya Muhammad itu kerjanya nurutin hawa nafsunya, urusan seksualnya Muhammad. Jadi kalau misalnya Allah punya KTP, maka pekerjaan Allah itu adalah menuruti hawa nafsu Muhammad. Yang ngomong adalah istrinya Muhammad sendiri. Itu dalam apa tuh? Masalah apa itu? Masalah istri apa ya? Wanita yang menghibahkan diri ya? Ya Tuhan, kenapa sih Anda tidak paham-paham dengan saya? Muhammad kan punya istri, ya, Arafat. Tunjukin datanya. Arafat, Muhammad punya istri, betul? Iya, iya. Apa keterangan istrinya Muhammad terhadap apa yang dia lihat? Iya kan itu diksinya mengatakan engkau mengikutin hawa nafsumu gitu. Coba gini aja dah, coba buka Sahih Bukhari 4414, coba buka. Diketik dulu di laptopmu. Sahih Bukhari nomor 4414. Sebenarnya saya bukan mau membahas ini. Yang saya katanya tadi mau bahas ini, sekarang tidak mau bahas ini. Gimana sih? Enggak. Kan kaidah tadi mengatakan Allah itu menuruti seluruh kemauan Muhammad kan. Coba dibuka dulu lah. Itu Sahih tidak Bukhari benar. 4414. Coba buka dulu Sahih Bukhari 4414, buka dulu. Oke. 4414 ya. Oke. Silakan baca. Bentar. Oke. Bla 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 bla. Ya, apakah seorang wanita menyerahkan? Siapa yang ngomong itu? Itu kan? Yang ngomong ya. Apakah itu siapa yang bicara? Aisyah. Siapa Aisyah itu? Aisyah istrinya Muhammad. Lanjut. Oke, kita baca ya. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata kan, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka apa maksudnya menyerahkan diri? Ketika Allah Azza wa Jalla. Tenang, biar kita jelas bahasa kita. Apa maksudnya menyerahkan diri? Menghibahkan diri kepada siapa? Jadi Aisyah itu heran kepada Muhammad. Maksudnya gimana menghibahkan diri kepada Muhammad? Ya menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Iya, maksudnya gimana? Ya menyerahkan diri gimana? Maksudnya menyerahkan diri kepada Muhammad itu adalah menyerahkan tubuhnya. Maksudnya menyerahkan diri kepada Muhammad itu tubuhnya bisa digauli sama Muhammad. Itu maksudnya. Kau jangan tutup-tutupi bahasa. Apa maksudnya menyerahkan diri? Coba. Iya kan boleh dinikahin, boleh tidak. Dinikah.
maksudnya? Tidak ada di situ dinikahi. Aisyah itu cemburu terhadap perempuan-perempuan yang menyerahkan tubuhnya itu kepada Muhammad. Makanya dia cemburu, makanya dia bilang, apa pantas kayak begitu? Itu kata Aisyah. Pantaskah seorang wanita menyerahkan Cemburu Aisyah tubuhnya tuh kepada heran. Muhammad? Itu. Jangan kalian sensor-sensor bahasa itu biar umat muslim itu cerdas. Jangan kau tutup-tutupi. Coba baca yang benar, coba baca yang benar. Ya Aisyah itu kan heran kan. Kenapa itu wanita itu tidak malu menyerahkan diri kepada Muhammad? Itu Menyerahkan tubuhnya, gitu tanpa maksudnya. mahar, tanpa apa kan? Tanpa mahar, betul. Nggak ada tubuhnya di sini. Terus kenapa dia harus cemburu? Maksudnya menyerahkan diri itu apa sih? Dia tuh heran. Aisyah tuh heran loh. Heran. Kok ada wanita yang mau menyerahkan diri itu? Apakah mereka tidak malu tanpa menyerahkan mahar? Itu maksudnya. Bukan kehendak Muhammad itu, bukan. Iya, masalah kehendak Muhammad itu nanti dulu. Menyerahkan diri itu pengertiannya apa? Menyerahkan diri tanpa mahar, tanpa mas kawin. Maksudnya begini loh. Dia itu tiba-tiba ujuk-ujuk nyerahin tubuhnya sama Muhammad. Mau diapain sama Muhammad terserah. Ini nggak paham. Ya kalau menyerahkan diri itu ya udah dinikahin itu. Gimana sih? Wanita contoh Edis tuh ada perempuan ingin menyerahkan diri. Caranya harus dinikahin kan? Ya udah, terusin. Artinya boleh disetujui sama Muhammad, betul? Iya boleh, kan dinikahin nanti kan? Baik, lanjut, terus. Gimana sih? Udah, yang saya bantah tadi itu. Enggak, terusin dulu bacanya sampai selesai. Belum selesai. Suruh aduh, ya kan. Oke, kamu boleh menangguhkan, ya kan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara istri-istrimu, ya, dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali, ya kan, dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu, ya kan. Saya Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak melihat rohmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan dirimu. Ya, terus? Jadi menurut Aisyah, dia tidak pernah mendapati Allah itu selain daripada begitu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad, betul? Terus? Ini dalam hal Maka apa? tepatlah perkataan saya, seandainya Allah punya KTP, maka kolom di dalam KTP-nya itu adalah menuruti kemauan Muhammad. Betul? Kalau itu sebagai kaidah, itu terbantah. Seluruh Oke, perkataan Aisyah itu bohong atau benar? Perkataan Aisyah itu benar atau salah? Ini kan dalam hal ini kan, bukan seluruhnya, kecuali di situ seluruh perkataan Muhammad dituruti Allah. Aisyah berkata, saya Ini dalam tidak, coba perhatikan, saya tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad selain daripada begitu cepat menuruti hawa nafsunya. Artinya pernah nggak didapati Allah itu berbuat selain daripada itu? Membantah Muhammad, menegur, pernah? Banyak malahan. Waduh, ini berat. Saya Ini kasih coba alat ayat-ayatnya. perhatikan. Aisyah berkata, coba. Aisyah berkata, saya tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad selain daripada Tuhannya Muhammad itu sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Artinya, pernahkah didapati oleh Aisyah Allah melakukan pekerjaan selain daripada itu? Kita anggaplah Aisyah murni
perkataan ini seluruhnya tidak pernah melihat kecuali yang dikehendaki oleh Muhammad ya. Seluruh Aisyah kan? Hanya Aisyah saja kan? Kalau saya Ya, bilang kita begini, ini kalau saya bilang begini, saya tidak pernah dapati siapa ini? Arafat. Saya tidak pernah dapati Arafat kecuali dia itu maling. Berarti di mata saya kerjaan Anda itu maling aja. Besok saya ketemu lagi maling. Besok lagi saya ketemu lagi maling. Artinya di mata saya pekerjaan Arafat itu adalah mencuri. Betul? Karena saya tidak pernah dapati selain daripada maling. Saya nggak pernah dapati Arafat tidur. Saya nggak pernah dapati Arafat mandi. Saya nggak pernah dapati Arafat makan. Yang selalu saya dapati Arafat itu sedang mencuri. Betul? Betul nggak? yang jadi pertanyaan, apakah manusia di dunia ini hanya Edis saja? Saya nggak punya orang yang lain, manusia yang lain. Banyak. Masalahnya di sini sahabat bukan Aisyah saja. Oke, Itu siapa yang lebih dalilnya tahu? Siapa yang terbantahkan. lebih dekat dengan Muhammad? Sahabatnya atau istrinya? Iya istrinya kan. Oke, Kan apa manusia di perkataan saat itu istrinya? bukan Aisyah saja kan? Oke. Apa perkataan Ya, istrinya yang lain dan apa perkataan Aisyah, istrinya? Iya, dia mengatakan, taruhlah iya dikatakan Aisyah hanya melihat keinginan Muhammad seluruhnya ya. Itu kan Aisyah saja kan? Bukan Aisyah hanya melihat keinginan Bukan berarti- Muhammad. Inilah Anda. Aisyah hanya melihat Allah itu hanya menuruti hawa nafsunya Muhammad. Oke. Manusia pada saat itu apakah Aisyah saja? Tidak. Itu loh. Tapi manusia-manusia yang lain itu tidak bersama Muhammad. Ada banyak manusia bahkan dia Gimana nggak nggak kenal sama Muhammad, bahkan dia nggak kenal sama Allah. Yang saya bahas di sini adalah seorang manusia Iya. yang kenal sama Muhammad, bahkan istrinya yang bersama-sama dengan Ingat, Muhammad. Jadi dia tahu kelakuan Muhammad. Oke. Kalau mau tahu kelakuan Dengar seseorang, dulu. tanyalah istrinya, tanyalah suaminya. Biar tahu, karena itulah orang yang bersama dengan dia. Masa Anda tanya sama temennya, ya pasti dia nggak tahu. Orang nggak pernah tidur bareng. Sebaik-baik manusia itulah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Itu loh yang jaminan tiga itu. Aisyah nggak masuk ke dalam itu, tiga itu. Jadi yang Aisyah, dikatakan jadi perkataan Aisyah itu salah. Jadi salah perkataan Aisyah. Kalau ini kan menurut Aisyah kan? Iya, berarti salah Kan manusia pernyataan tidak Aisyah Aisyah itu. saja. Berarti kurang ajar dia. Nggak salah, nggak salah. Nah, gimana ini nggak salah ya. lagi sekarang? Lah, Aisyah itu kan melihat seperti itu kan coba Aisyah saja kan, manusia tidak Aisyah saja pada saat itu. Maksud Ada saya Abu Bakar, ada ulang-ulang Umar. lagi. Pertanyaan saya adalah, siapa yang tidur bersama dengan Muhammad, Umar bin Khattab atau Aisyah? Ya Allah, ini nggak paham. Itu kan sebagai istri kan, sebagai Coba manusia terbaik. Siapa? Arafat, siapa yang tidur dengan Muhammad, Aisyah atau Umar? Aisyah. Lebih banyak mana yang meriwayatkan hadis, Umar atau Aisyah? Aisyah. Artinya kesimpulannya, maka Aisyah lebih banyak tahu karena dia lebih banyak menyampaikan hadis. Betul? Dia lebih Kalau tahu Aisyah lebih banyak apa-apa tahu, saja yang diucapkan oleh Muhammad. Bahkan Enggak. Umar bin Khattab Enggak. tidak dengar perkataan Muhammad, tapi Aisyah dengar, tahu? Bahkan dia berkata, tapi ada perkataan- wahyu tidak datang Aduh. kepadaku. Dengar. Bahkan Muhammad berkata, tidak datang kepadaku wahyu kecuali aku dalam satu selimut dengan Aisyah. Tahu itu? Iya, itu kan keutamaan beliau, keutamaan Aisyah kan. Enggak, kamu itu Aisyah ada gini juga loh, Arafat, gini. Kamu ngeyel bersikeras, tapi saya tahu kamu sebenarnya di hati kecil kamu mengiyakan saya. Cuman karena kamu malu sama 11.400 orang ini, kamu malu mengakui itu. Kan Coba dengarkan. Betul atau tidak? Coba dengarkan. Dengar dulu ini. Dengarkan saya. Dengarkan. Oke, coba. Apakah Aisyah tahu lebih banyak apa-apa saja yang diomongin sama Muhammad daripada Abu Bakar tahu apa-apa saja yang diomongin oleh Muhammad?
perihal rumah tangga ya, tapi perihal hukum lainnya belum tentu. Contoh, saya kasih contoh. Mau dikasih contoh nggak? Kita tidak bahas masalah perihal apa. Yang saya tanyakan adalah mana yang lebih banyak tahu apa-apa yang diucapkan Muhammad. Makanya tolonglah, gini, kan ngomong sama orang muslim itu memang begini, teman-teman sabar ya, karena memang IQ mereka ini memang di bawah rata-rata. Saya tidak bertanya masalah perkara apa, saya tanya siapakah yang lebih banyak tahu. Gini, saya kasih Anda contoh. Anda punya istri dan Anda punya teman. Pertanyaan saya, mana yang lebih banyak tahu yang keluar dari mulut Anda? Istri Anda atau teman Anda? Dalam hal rumah tangga istri, tapi dalam hal pekerjaan teman. Ngerti nggak? Istri tidak. Saya tidak tanya dalam hal apa, dalam hal keseluruhan. Karena Anda, ya Tuhan, sulitnya Anda mencerna perkataan saya. Arafat, begini, maksud saya begini Arafat. Saya tidak bertanya dalam perkara apa. Saya tanya secara umum, berarti siapa yang lebih banyak tahu apa-apa yang keluar dari mulut Anda? Pastilah orang yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan Anda. Gitu loh. Udah. Nah, Seorang sekarang saya tanya. Makanya takut kali. Dengar dulu nih. Seorang bupati atau gubernur ya kan, apakah istrinya lebih tahu pekerjaan bupati itu? Apakah asisten sekda, kepala apa? Kepala kantor atau sekretaris daerah? Belum tentu. Kan lebih banyak. Bisa jadi istrinya lebih tahu. Masalah pekerjaan? Belum tentu. Enggak jelas, enggak paham ya di situ. Enggak paham itu. Dalam hal masalah pekerjaan, istri umumnya saya jawab belum tentu. Iya kan? Belum tentu. Dan saya tidak membahas spesifik masalah pekerjaan. Saya membahas masalah yang umum. Kamu kok lari masalah rumah tangga? Saya bilang secara umum. Lagi pula Muhammad berkata, wahyu tidak turun kecuali dia satu selimut dengan Aisyah. Betul nggak? Betul nggak? Terus ya betul, omongan itu betul. Terus? Nah, sekarang berarti pertanyaan saya, mana yang lebih pantas omongannya kita percaya? Aisyah apa sahabatnya yang lain? Gini, kalau Aisyah itu kita percaya, bukan berarti kita tidak mempercayai Umar, bukan berarti kita tidak mempercayai Abu Bakar. Contoh, saya tidak bilang saya begitu. Ya. Berarti perkataan Aisyah itu benar nggak bahwa Tuhannya Muhammad cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad? Benar. Iya, nah, benar. makanya saya bilang, artinya seandainya Allah punya KTP, seandainya, lalu dia punya di kolom pekerjaan itu, maka pekerjaannya adalah menuruti hawa nafsunya Muhammad. Kata siapa? Kata Aisyah. Karena Aisyah sendiri bilang, tidak pernah kulihat Tuhanmu itu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Makanya saya bilang, pekerjaan Allah itu menuruti kemauan-kemauan Muhammad. Tapi Anda tidak paham juga dengan bahasa saya yang sederhana itu. Astagfirullahaladzim. Kalau dikatakan Allah mengikuti seluruh kemauan mama, itu tidak betul, ya kan? Karena Allah ada membantah Nabi Muhammad bukan setelah itu. Saya contoh ya, ngelek ya. Halo? Silakan. Oke, saya kasih contoh. Yang ditegur Allah kepada Muhammad, contohnya peristiwa di surat Abasa ya. Itu kan ditegur Abasa wala ya kan. Seorang buta telah mendatang, tapi Muhammad lebih sibuk kepada Quraisy. Itu kan ditegur itu Muhammad, ya kan?
Karena Muhammad apa? Setelah itu berbuat baiklah kepada Ibnu Ubi Makum, ya kan? Ya kan ditegur itu. Karena Muhammad salah, Iya, kan? masalah hal-hal seperti itu masalah-masalah yang tidak menguntungkan Muhammad. Ketika menguntungkan Muhammad, walaupun ditegur, ujung-ujungnya menguntungkan Muhammad. Contoh, nih, Muhammad pernah ditegur karena itu tidak suaramu saja sudah macet-macet. Suaramu saja sudah macet-macet. Allah menegur Muhammad karena Muhammad tidak dalam posisi menguntungkan. Contoh, Muhammad pernah mengharamkan dia tidak menyentuh wanita. Lalu langsung cepat turun ayat, "Hai Nabi, kenapa kau haramkan hal yang sudah dihalalkan Allah bagi?" Jadi kalau bikin rugi Muhammad, selalu Allah menegur. Apalagi soal wanita, cepat Allah langsung menegur. Udahlah, kamu bagusin dulu sinyalmu sana. Sinyalmu bagusin dulu sana.